Pernah nggak kamu ngerasa lelah karena harus terus-menerus kelihatan pinter? Bukan lelah fisik, tapi lelah di mental. Dan kita semua pernah ada di sana. Selamat datang di Sadar Circle, bareng aku, Irene The Journal. Tempat kamu pulang ke diri sendiri lewat journaling, mindfulness, dan refleksi diri. Saat mendengar kritik, respon pertama kita bukan menerima, tapi defensif. Saat gagal, kita buru-buru nyalahin situasi atau orang lain, bukan ngelihat ke dalam. Saat ada ide baru, kita langsung memfilternya di kepala, berpikir, aku udah tahu nih. Kita sering nyamain kepintaran dengan menjadi expert. Seseorang yang tahu segalanya. Seolah-olah menjadi pemula adalah kegagalan. Dan keinginan berlebihan untuk mempertahankan citra udah tahu inilah yang menciptakan beban terbesar dalam hidup kita. Beban itu bernama ego yang tertutup. Ego yang membuat cangkir kebijaksanaan kita terisi penuh sampai meluap. Cangkir yang penuh sesak dengan asumsi, kesimpulan, dan pengalaman masa lalu. Dan celakanya, cangkir yang penuh ini gak akan bisa menerima hal baru, gak peduli seberapa murni air yang ditawarkan. Itu dia pain point kita. Sikap tertutup itu membuat kita sulit bertumbuh. Dan kita jadi cepat menghakimi dan akhirnya menahan kedamaian. Tapi gimana kalau ada cara untuk ngelepasin beban itu? Gimana kalau justru kekuatan terbesar untuk hidup lebih tenang ada pada kesediaan kita untuk mengakui, aku gak tahu. Filosofi Timur, khususnya Zen, udah ngebahas masalah ini sejak lama. Mereka punya konsep yang indah dan radikal, Shoshin atau beginner's mind, pikiran pemula. Filosof Zen terkenal, Shunryu Suzuki, pernah bilang, dalam pikiran pemula banyak kemungkinan. Dalam pikiran seorang ahli, hanya ada sedikit. Untuk ngejelasin ini ada kisah klasik Zen. Ada seorang profesor yang penuh pengetahuan dan gelar, datang menemui seorang master Zen untuk belajar. Master Zen menyambutnya dengan ramah, lalu mulai menyajikan teh. Teko dituang, mengisi cangkir profesor. Dan terus dituang tanpa berhenti. Teh itu sampai meluap, membasahi meja sampai netes ke lantai. Profesornya panik. Cukup, cangkir ini udah penuh guru. Gak ada lagi yang bisa masuk. Lalu sang master hanya tersenyum lembut. Lalu berkata, ya tepat. Sama seperti cangkir ini, pikiranmu udah penuh. Gimana saya bisa mengajarkan apapun jika kamu tidak mengosongkan cangkirmu terlebih dahulu? Langsung diam. Pesan itu sederhana, tapi dalam banget. Selama kita datang ke setiap pengalaman dengan ego yang penuh, dengan label, penilaian dan asumsi, kita kehilangan momen emas untuk belajar dan kehilangan kedamaian yang sebenarnya. Coba kita lihat lebih dalam. Kapan terakhir kali kamu benar-benar ngelihat daun? Mungkin kamu bilang, daun ya daun, warnanya hijau. Tapi itu adalah expert mind yang bekerja. Cepat, efisien, dan dangkal. Ia membunuh rasa kagum yang jadi bahan bakar hidup. Shoshin adalah kebalikannya. Ia meminta kita mendekati daun itu seolah-olah kita belum pernah ngeliat sebelumnya. Ngeliat uratnya, teksturnya, bagaimana cahaya menembusnya. Dan menyadari di seluruh dunia gak ada dua daun yang benar-benar sama. Saat kamu melakukan itu, kamu gak cuma ngeliat daun. Kamu sedang melatih otak untuk menemukan kebaruan dalam hal yang biasa. Dan inilah yang membuat hidup terasa hidup. Karena ketika kita hidup dengan pikiran pemula, kegagalan tuh bukan akhir, tapi sebuah data. Kritik bukan serangan, tapi bahan pembaruan.
Mendengarkan bukan sekedar menunggu giliran bicara, tapi sungguh-sungguh hadir. Shoshin menumbuhkan kerendahan hati yang radikal. Bukan berarti kita harus berpura-pura bodoh, tapi kita memilih untuk menaruh ego di depan pintu dan masuk ke setiap pengalaman dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ego sebenarnya tuh gak jahat. Ia seperti penjaga pintu, berniat melindungi kita dari rasa malu, gagal, atau terlihat lemah. Tapi ketika penjaga itu terlalu keras bekerja, ia malah menutup semua pintu yang seharusnya kita buka. Coba perhatiin, berapa banyak percakapan dalam hidupmu yang berhenti karena kamu takut dianggap kamu gak tahu. Berapa banyak momen pembelajaran yang kamu lewatin hanya karena ingin terlihat kompeten. Berapa kali kamu berpura-pura paham, padahal di dalam hatimu kamu pengen banget nanya. Kita sering berpikir bahwa mengakui aku gak tahu itu membuat kita kecil. Padahal justru dari kalimat itulah semua pertumbuhan bermula. Zen mengajarkan, seseorang gak bisa menuangkan air ke cangkir yang udah penuh. Tapi ia bisa menuang air ke cangkir yang kosong. Dan mungkin tugas kita bukan mencari jawaban lebih banyak, tapi mengosongkan diri dari jawaban palsu yang kita pegang terlalu erat. Mengosongkan cangkir bukan proses instan. Ia adalah latihan harian. Dan salah satu cara terbaik untuk melatih Shoshin adalah journaling reflektif. Kita bisa nyebutnya sebagai journaling mengosongkan cangkir. Ambil jurnalmu atau notes di ponselmu dan tulis 3 pertanyaan ini dengan jujur. Yang pertama, hal apa yang selama ini aku pikir udah aku pahami, tapi ternyata belum aku jalani sepenuhnya. Kadang kita tahu mindfulness itu penting, tapi kita tetap aja makan sambil scrolling. Kita tahu istirahat itu penting, tapi tetap aja kita kerja saat tubuh kita lelah. Shoshin mengajak kita untuk hidup di dalam pengetahuan itu. Bukan sekedar menyimpannya sebagai teori. Yang kedua, dalam situasi apa aku menjadi defensif minggu ini? Dan apa yang sebenarnya aku pertahankan? Tulis momen spesifiknya. Saat kamu menuliskannya, kamu memisahkan dirimu dari reaksi pertama itu. Kamu melihat egomu dari luar cangkir. Yang ketiga, kapan terakhir kali aku benar-benar mendengarkan seseorang tanpa ingin membalas? Mendengarkan dengan Shoshin berarti membiarkan kata-kata orang lain jatuh ke dalam ruang hening di dalam diri kita tanpa buru-buru memberi label benar atau salah. Setiap kali kamu menjawab 3 pertanyaan ini, kamu sedang mengosongkan cangkirmu sedikit demi sedikit. Kita sering mencari kebijaksanaan dari buku, dari seminar, atau guru besar. Padahal kehidupan sehari-hari adalah dojo paling jujur. Ketika kamu antri di kasir dan seseorang menyelak, itu latihan Shoshin. Bisakah kamu tetap hadir tanpa menghakimi? Ketika rekan kerjamu memberikan ide yang kamu anggap kurang masuk akal, bisakah kamu berhenti sejenak dan berpikir, mungkin aku bisa belajar sesuatu dari cara pandangnya. Ketika pasanganmu mengulang hal yang sama, bukankah itu juga latihan mendengarkan dengan pikiran pemula? Zen gak pernah bicara soal kesempurnaan. Ia bicara soal kehadiran. Soal gimana kita hadir dengan rasa ingin tahu, meskipun dalam hal-hal yang tampaknya biasa aja. Karena sebenarnya dunia gak pernah berhenti mengajar. Kitanya aja yang berhenti belajar karena ngerasa udah tahu. Sekarang mari kita praktekin sedikit Shoshin. Kalau kamu nyaman, tutup mata, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan. Selama 1 menit ke depan, biarkan dirimu hanya mendengarkan.
Jangan beri label pada suara yang kamu dengar. Jangan menyebutnya motor, kipas, berisik. Biarkan suara-suara itu lewat seperti awan di langit. Nggak perlu ngelawannya. Nggak perlu mengejarnya. Hanya dengarkan dan biarkan mereka pergi. Sekarang, buka matamu perlahan. Perhatikan perasaanmu. Lebih ringan kan? Suara yang tadi kamu dengar, kamu hanya menerimanya tanpa menilai. Itulah Sosin. Hadir tanpa menghakimi, menerima tanpa menolak. Kadang kita berpikir bahwa semakin kita tahu banyak, semakin kita aman. Tapi nyatanya semakin banyak kita tahu, semakin kita takut terlihat tidak tahu. Kita terjebak dalam paradoks pengetahuan. Mencari kebijaksanaan tapi menolak belajar. Padahal kebijaksanaan sejati bukan tentang tahu segalanya, tapi tentang mengetahui kapan harus belajar ulang. Lihat anak kecil. Ia jatuh lalu bangkit lagi. Ia gak malu terlihat canggung. Karena ia tahu proses belajar adalah bagian dari hidup. Bayangin kalau kita bisa membawa rasa ingin tahu yang sama ke usia dewasa. Bayangin kalau kita bisa berkata, aku gak tahu, tapi aku mau tahu. Bukankah itu membebaskan? Kita gak perlu menjadi ahli dalam segala hal untuk bahagia. Justru ketenangan sejati sering ditemukan dalam semangat seorang pemula yang selalu terbuka. Ketidakpastian dunia gak akan pernah hilang. Tapi kita bisa memilih cara meresponnya. Pilih untuk tidak membiarkan ego yang penuh, tapi cangkir yang selalu siap diisi. Kosongkan sedikit cangkirmu setiap hari melalui mendengarkan, melalui gagal, melalui menerima. Biar selalu ada ruang untuk kebijaksanaan yang baru. Karena mengosongkan bukan tanda kemunduran, tapi tanda bahwa kamu siap bertumbuh lagi. Kalau kamu relate dengan video ini, tulis di kolom komentar. Satu hal apa yang kamu putuskan untuk jadi pemula lagi mulai hari ini? Dan bagikan video ini ke teman kamu yang mungkin lagi lelah karena ngerasa harus selalu terlihat pintar. Sampai jumpa di jurnal berikutnya. Selamat pulang ke dirimu sendiri.